Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Venus Ajitia Pamungkas, nomor induk mahasiswa 2003102155. Yang kedua, Brian Nova Putra Bambang, nomor induk mahasiswa 2003102165. Yang ketiga, Koirul Nur Fatika Sari, nomor induk mahasiswa 2003102176. Yang keempat, Leon Fredian Putra Vanessa, nomor induk mahasiswa 2003102189. Kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Filsafat Skolastik. Yang pertama adalah pengertian masa skolastik. Kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Artinya aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Istilah skolastik juga berasal dari bahasa Latin scholaticus yang berarti murid, sebagai suatu gerakan filsafat dan keagamaan yang berupaya mengadakan sintesa antara akal budi manusia dengan keimanan, atau menerapkan metafisika Yunani ke dalam Kristiani. Jadi skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik, antara lain: yang pertama, filsafat yang merupakan corak semata-mata agama. Yang kedua, filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Yang ketiga, filsafat yang dapat memecah persoalan mengenai berpikir kejasmanian, kerohanian, dan baik buruk. Berikutnya ada beberapa pemikiran tokoh pada masa skolastik. Yang pertama, Peter Abelardus dari tahun 1079 sampai 1180. Ia mempunyai pribadi yang keras dan pandangannya sangat tajam, sehingga seringkali bertengkar dengan para ahli pikir dan penjabat gereja. Yang kedua, Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274. Ia juga seorang dokter gereja bangsa Itali. Ia lahir di Rocca Senza, Napoli, Itali. Ia merupakan tokoh tersebar skolastisme, salah seorang suci gereja Katolik Romawi, dan pendiri aliran yang dinyatakan menjadi filsafat resmi gereja Katolik. Yang ketiga, Albertus Magnus tahun 1203 sampai 1280. Di samping sebagai biarawan, Albertus Magnus juga dikenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Ia mempunyai kepandaian luar biasa. Di universitas, ia belajar ilmu pengetahuan alam, kedokteran, filsafat Aristoteles, kemudian masuk ke Kol menjadi dosen filsafat dan teologi. Saya, Khair Fatika Sari, DIM 2013102176 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Filsafat Kristen. Filsafat Kristen adalah sebuah pengembangan dalam filsafat yang dikarakteristikan datang dari tradisi Kristen. Filsafat Kristen mengacu dan mendasar serta mengerucut kepada filosofi Yesus Kristus, di mana filosofinya mengubah hati, pikiran, perilaku, serta kebiasaan. Kebenaran dalam filsafat Kristen yaitu Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan sebagai pemberi hukum yang memberikan hukum-hukum moral kepada umat manusia, dan Tuhan telah memerintah alam fisik dengan hukum-hukum fisika yang tetap. Konsistensi atau ketetapan ini sangat mendasar bagi prinsip keteraturan. Plato berpandangan bahwa alam semesta bersifat serampangan. Agama-agama timur percaya bahwa alam semesta bersifat ilusi atau maya. Tak seorang pun yang mau melakukan percobaan-percobaan dalam alam semesta yang serampangan, atau bersifat tidak nyata atau ilusi. Semua pendiri-pendiri cabang-cabang utama ilmu pengetahuan seperti Newton, Bacon, dan Pascal adalah orang-orang Kristen yang mempercayai Alkitab atau orang-orang Kristen yang dibesarkan dalam budaya dan pandangan dunia Kristen.
Dalam masa periode skolastik Kristen terdapat 3 bagian. Yang pertama, skolastik awal, yang berlangsung dari tahun 800 hingga 1200 Masehi. Masa ini merupakan kebangkitan pemikiran abad pertengahan setelah terjadinya kemerosotan. Pada saat ini, muncul ilmu pengetahuan yang dikembangkan di sekolah-sekolah. Pada masa ini, persoalan pemikiran yang paling menonjol adalah hubungan antara rasio dengan wahyu atau agama. Yang kedua, skolastik puncak, yang berlangsung dari tahun 1200 hingga 1300 Masehi. Masa ini merupakan kejayaan skolastik. Masa ini disebut juga dengan masa berbunga. Ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, skolastik akhir, yang berlangsung dari tahun 1300 hingga 1450 Masehi. Masa skolastik akhir ditandai dengan kemalasan berpikir filsafat, sehingga menyebabkan stagnasi atau kemandegan pemikiran filsafat skolastik Kristen. Filsafat Hindu. Filsafat Hindu diperkirakan telah ada pada abad ke-7 sebelum Masehi. Sebagai periode proto-filosofis, kurang lebih sama dengan awal filsafat Yunani kuno. Pada abad itu, teori-teori bangkit diikuti daftar proto-ilmiah ontologis. Filsafat Hindu atau darsana merupakan proses rasionalisasi dari agama dan merupakan bagian integral dari agama Hindu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Agama memberikan aspek praktik ritual dan darsana memberikan aspek filsafat, metafisika, dan epistemologi sehingga antara agama dan darsana sifatnya saling melengkapi. Darsana muncul dari usaha manusia untuk mencari jawaban-jawaban dari permasalahan yang sifatnya transenden. Dan apa yang menjadi titik awalnya adalah kelahiran dan kematian. Mengapa manusia itu lahir? Apa yang menjadi tujuan kelahiran manusia? Dan apa yang hilang ketika manusia mati? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik awal dari darsana. Dalam filsafat Hindu dikenal juga sebagai rita, yang berisikan petunjuk untuk mengatur dunia, alam semesta, dan segala isinya. Rita dianggap kitab utama atau kitab mulia orang Hindu. Di dalam buku tersebut diutarakan tentang sistem kasta yang menempatkan manusia ke dalam 4 tingkatan, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Selanjutnya, karakteristik skolastik. Pertama, cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafatnya di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, menerima perbedaan antara teknologi natural dan teknologi yang diungkapkan. Keempat, bersifat dengan pertolongan Agustinus. Selanjutnya adalah karakteristik filsafat Kristen. Yang antara lain yang pertama adalah demonstrasi alami. Titik tolak filosofis Kristen adalah logika, tidak terkecuali teologi Kristen. Meskipun ada hubungan antara doktrin teologis dan refleksi filosofis dalam filsafat Kristen, refleksinya sangat rasional. Yang kedua adalah kebenaran iman. Pada dasarnya, cita-cita filosofis Kristen adalah membuat keyakinan agama terbukti secara rasional melalui akal alami. Sikap filosofis Kristen ditentukan oleh iman dalam hal-hal yang berkaitan dengan kosmologi dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tradisi. Ada dalam tradisi pemikiran filosofis Kristen atau Yudaisme yang diwarisi dari perjanjian lama dan lebih mendasar lagi dalam pesan Injil yang mencatat atau menjadi pusat pesan yang dianjurkan oleh kekristenan. Yang keempat adalah sistematis tampilan. Ada upaya untuk mensistematis masalah-masalah realitas dalam satu kesatuan yang harmonis. Yang selanjutnya adalah karakteristik filsafat Hindu. Dalam karakteristik agama Hindu, seorang umat berkontemplasi mengenai misteri Brahman dan mengungkapkannya melewati mitos yang jumlahnya tidak habis-habisnya dan melewati penyelidikan filosofis. Mereka mencari kemerdekaan dari penderitaan manusia melewati praktik
askese atau meditasi yang mendalam, atau dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melewati cita kasih, bakti, dan percaya atau sraddha. Umat Hindu juga menyebut agamanya sebagai Sanatana Dharma, yang berarti Dharma atau ahimsa yang kekal abadi. Menurut kepercayaan para penganutnya, petua Hindu langsung diajarkan oleh Tuhan sendiri yang turun atau menjelma ke dunia yang disebut awatara, misalnya Krishna, yaitu penjelmaan Tuhan ke dunia pada zaman dua para yuga sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Dalam agama Hindu, wahyu Tuhan bukan hanya terbatas pada satu zaman atau kepada seorang saja, bahwa wahyu Tuhan yang diturunkan dari waktu ke waktu pada hakikatnya yaitu sama, yaitu mengenai kebenaran, kasih sayang, dan kedamaian, mengenai kebahagiaan yang kekal abadi, mengenai hakikat akan diri manusia yang sebenarnya, dan mengenai dari mana manusia lahir dan mau kemana manusia akan pergi, atau apa tujuan yang sebenarnya manusia hidup ke dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya filsafat skolastik. 1. Faktor religius. Faktor religius dapat mempengaruhi corak pemikiran filsafatnya. Yang dimaksud dengan faktor religius adalah keadaan lingkungan saat itu yang berberi kehidupan religius. Mereka beranggapan bahwa hidup di dunia ini suatu perjalanan ke tanah suci Yerusalem. Dunia ini bagaikan negeri asing dan sebagai tempat pembuangan limbah air mats atau tempat kesedihan. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan. Pada saat itu telah banyak didirikan lembaga pengajaran yang diupayakan oleh biara-biara, gereja, ataupun dari surga istana. Kepustakaannya diambilkan dari para penulisan Latin, Arab atau Islam, dan Yunani. Ketiga, hubungan dengan bahasa Arab. Mulai abad ke-12 ada hubungan-hubungan baru dengan dunia pemikiran Yunani dan pemikiran Arab, yaitu dengan peradaban Yunani dari Italia Selatan, silsilah, dan dengan kerajaan Bizantium di satu pihak, dan peradaban Arab yang ada di Spanyol di lain pihak melalui karya orang-orang Arab dan Yahudi. Eropa Barat mulai lebih mengenal karya-karya Aristoteles yang semula memang kurang dikenal. Keempat, timbulnya universitas-universitas. Karena semakin majunya sekolah-sekolah di Eropa dan beberapa sekolah yang membentuk suatu persekutuan antara dosen dan mahasiswa dari suatu jurusan yang disebut Universitas Magistrorum et Scholarum atau persekutuan dosen mahasiswa. Adanya persekutuan ini akhirnya dapat menimbulkan 4 fakultas yang berwibawa, yakni Fakultas Teologia, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Sastra. Timbulnya ordo-ordo baru. Ordo-ordo baru yang muncul di zaman ini antara lain Ordo Fransiskan dan Ordo Dominikan. Ordo-ordo ini muncul karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kerohanian, di mana kebanyakan tokoh-tokohnya memegang peran di bidang filsafat dan teknologi seperti Albertus de Groot, Thomas Aquinas, Bonaventure, J.D. Scotus, William Ockham. Kesimpulan, filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, dan baik buruk. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah, bahwa ilmu itu terikat pada tuntunan pengajaran di sekolah,
Perkembangan filsafat Kristen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, masa skolastik awal. Masa ini merupakan kebangkitan pemikiran abad pertengahan setelah terjadi kemerosotan pemikiran filsafat pada masa sebelumnya yang disebabkan oleh kuatnya dominasi golongan gereja. Kedua, masa kemasan. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung di tahun 1200 sampai 1300 Masehi. Dan masa ini disebut juga masa berbunga karena bersama dengan munculnya beberapa universitas dan ordo-ordo yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan. Ketiga, masa skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan kemalasan berpikir filsafat sehingga menyebabkan stagnasi atau kemandengan pemikiran filsafat Kristen. Dan filsafat Hindu merupakan filsafat yang diperkirakan telah ada abad ke-7 SM sebagai periode protofilosofis, kurang lebih sama dengan awal filsafat Yunani kuno. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.